Hi everyone, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Alright, balik lagi bersama gua Mike. Di dalam episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cukup mungkin familiar di kalangan kita seorang jemaat BIC. Dia adalah seorang guru kom. Dia ngajar I think Com 100A, Com 100B, and Com 200 if I'm not mistaken. So pretty much he is a Com teacher. Please welcome Koben. Halo semuanya. Halo. Oke, kalau masih ada yang bingung sama Koben, mungkin kita bisa berkenalan lebih dahulu karena konon ada pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang ya. Jadi kenalan dulu. Ini Koben bukan nama lengkap deh karena kita udah tahu namanya Koben. Jadi Koben, a bit of background for yourself, mungkin pekerjaannya apa, di bidang apa, terus gimana so far with your work, and how are you coping with this like during this pandemic gitu loh. Oke. Untuk para pemirsa yang belum pernah mengenal saya. Nama saya yang full name is Benedict Sutarjo, but almost nobody calls me Benedict. At least orang Indo nggak ada yang panggil gue Benedict lah ya. Semua panggilnya gue Ben. Only people at work call me Benedict because they're more familiar with that. Aku kerja di bagian IT, more specifically database admin and data engineering. Jadi mostly SQL and data warehouse programming. With the nature of the work, obviously dengan pandemi seperti ini ya kerjaan ya actually jalan terus dan actually more busy karena you can work from home obviously. You have all the infrastructure, so we're all good. Memang kalau boleh jujur, this pandemic we're not really affected too much in terms of that outside of obviously full time working from home gitu. Tapi puji Tuhannya secara financial, emotional dan mental, once we got through the first few months of super lockdown that Victoria had, I think we're doing fine these days, getting used to that. Oke, puji Tuhan banget. Berarti benar-benar ya providence-nya Tuhan ada nih sama Koben karena diberikan pekerjaan dan bahkan mungkin industrinya nggak ke-affect. Oke, good to know kok, good to know. Dan hari ini kita bakal bahas satu topik yang juga nggak kalah menarik. Karena kita bakal bahas, ini kalau kita mau ngomong, mungkin level podcast kali ini agak intermediate. Jadi untuk para listener yang baru pertama kali dengar, stay tuned with your Bible. Dan also kayak mungkin kita bakal nanti in the middle or somewhere kita bakal perkenalkan jargon-jargon. Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang dimengerti atau kurang paham, nanti kita juga hopefully kita bisa kasih glossary, a little bit of glossary or background on words yang mungkin kita akan pakai hari ini. Karena hari ini kita bakal berbicara tentang topik Bible translation, karena kan seperti yang kita tahu Bible itu banyak banget translationnya into so many languages, and itu quote unquote bisa menyebabkan perbedaan bahasa yang akhirnya hopefully not, tapi mungkin bisa menyebabkan perbedaan penafsiran sama bahasa aslinya yang dari bahasa Ibrani tersebut gitu ya. Jadi kita langsung mulai aja nih tanpa basa-basi, kita langsung cut to the chase, kita masuk ke dalam topiknya. Nah, kita kan baru masuk awal tahun lah, quote unquote kok. Kita baru bulan 2 nih awal tahun. Puji Tuhan memasuki 2021 lumayan mendingan lah ya. Nah, kita mau tanya nih, do you have a tips for a listener? Karena Bible kan very thick dan kadang-kadang it's very random for us to start. Dan kalau kita start di Genesis, mungkin ada beberapa sebagian udah start dari Kejadian tuh udah mulai masuk hakim-hakim nih, terus udah mulai masuk yang kitab-kitab yang agak puitis-puitis tuh stuck nih kadang-kadang. Nah, gimana nih caranya untuk kita sebagai orang-orang yang quote-unquote bukan Bible scholar, as a Christian mau baca Bible setiap hari, do you have any tips for us to read effectively? Oke. Tipsku yang paling penting untuk itu yang pertama, dan itu menurutku salah satu yang paling sulit, itu adalah pertama, kalau bisa sebisa-bisanya
buka bukunya, oke? Karena enggak, ini it sounds like a joke, but it actually isn't. Karena menurutku one of the hardest ones itu is actually starting. Jadi maksudnya aku ngerti apalagi kalau mulai buka Genesis itu kan ya anggap aja at least 6.000 tahun yang lalu gitu loh. Kalau kita ngikutin timeline Alkitab secara langsung di situ aja gitu. Tapi maksudnya memang memulai itu selalu paling susah, ya kan. Jadi kalau aku tuh selalu kita tuh pertama harus niat dan niatnya itu gimana? Jadi maksudnya pertama-tama you have to really schedule a time. Ini bukan tipe-tipe kalau kalian mau benar-benar gimana. Karena aku tahu kalau kebanyakan orang kan pakai devotional, pakai baca yang devotional juga, devotional aja sekarang banyak gitu kan. Kalian dan unfortunately a lot of people kan kadang-kadang aku juga tempted gitu kan, karena biasa devotional mulai pagi-pagi, carinya devotional yang paling pendek gitu kan, yang paling cepat dihabisin gitu. Tapi masalahnya Alkitab itu lebih susah lagi gitu, karena kita tuh benar-benar kalau kita mau dapat something itu benar-benar mesti we really have to spend time. Kita harus ya sama lah kalau kalian baca buku atau apa gitu, nggak bisa lah cuma 1 chapter 5 menit gitu, kayak cuma sekedar baca. Itu yang bikin susah gitu. Jadi Anda benar-benar schedule time. Tapi mungkin bagus juga kalau aku share ini dari ayat favoritku kalau soal membaca dan mengenal Tuhan. Karena gini, kenapa kita mau membaca Alkitab? Itu kan karena kita mau mengenal lebih banyak lagi tentang Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan, kita mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi gitu kan. Nah, aku bacain satu deh ya. Favoritku tuh ya, kalau kalian pernah ambil kelasku, biasanya aku ngajar Amsal Knowing God. Ya, kalian mungkin tahu ayat ini karena aku selalu tulis karena aku selalu sebut ayat ini. Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Itu aku selalu bilang. Aku selalu bacain ya. Aku punya yang translation karena kita ngomongin translation, I'll let you know what my translation of the Bible is. It's NIV. Jadi dia basically bilang, "My son, you accept my words and store up my commands within you, turning your ear to wisdom and applying your heart to understanding. Indeed, if you call out for insight and cry aloud for understanding, and if you look for it as for silver and search for it as for hidden treasure, then you will understand the fear of the Lord and find the knowledge of God." Ayat 6, "For the Lord gives wisdom, from his mouth come knowledge and understanding." Nah, jadi tipsku semua basically ada di ayat itu. Nomor 1, kalau kita mau membaca Alkitab and wanna get something out of it, kita harus ingat sesuatu. Kalau yang memberikan kita knowledge itu selalu Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa membukakan pengetahuan tentang dirinya kepada hati kita melalui Roh Kudus, gitu ya. Jadi yang first steps is always pray. Sebelum kita memulai itu kita mesti berdoa, dan berdoanya itu dengan genuinely knowing kayak Tuhan, kalau kamu nggak bukakan, I'm not gonna understand anything. Tapi bagian kita juga ada dituliskan, turning your ear to wisdom, applying your heart to understanding. You have to call out for insight, cry aloud for understanding. You look for it as for silver and search for it as for hidden treasure. Jadi nggak sempat lah 5 menit buat search for hidden treasure, itu nggak sempat gitu. Jadi kita tuh harus, aku ambil dari personal testimony ya. Aku harus personally, I have to force myself to schedule a time gitu. Dan maksudnya a time that's uninterrupted. Jadi jangan cuma 5 menit. Kalau buatku at least setengah jam, tapi ideally 1 jam sih kalau aku biasanya. Kalau memang lagi yang benar-benar baca, yang mau dapat something gitu ya. I think my only other tips itu adalah, kan banyak nih, apalagi awal tahun kan yang kamu bilang, Mike. Biasanya awal tahun New Year's resolution itu kan udah biasa. Aku mau baca Alkitab dari awal sampai habis in a year gitu. Menurutku unfortunately hasilnya itu jadi orang-orang itu fokusnya ke hari ini mesti segini chapter, hari ini mesti segini ayatnya, mesti segini. Kalau buat aku
dari pengalamanku juga, you're better off slowing down. Okay, yeah, I think you're better off kalau misalnya ada yang satu nggak ngerti and you have a burning desire to find out, then spend, I don't know, if it needs a few days, spend a few days gitu loh. Nggak perlu ngikutin kayak set schedule yang apa segala macam gitu loh. Kalau kita mau menyerahkan hati kita untuk Roh Kudus yang bekerja, dan kita nggak bisa selalu dictate kita maunya ayat ini dapat, besok mesti ayat lain gitu. Dan for me, mendingan itu you take it slow dan baca beberapa ayat and then if you get something out of it, great. Kalau enggak, ya maybe you can expand it. Kamu bisa baca lagi beberapa, you might need context again. Jadi ya soalnya aku juga pernah tadinya mau baca sama satu chapter dari letternya Paulus, karena nggak dapet, mau coba expand, akhirnya baca satu buku. ya begitulah. I think reading the Bible is very dynamic. It's not something that you can always structure completely gitu. Just like our God, it's not something we can always control 100% gitu. Oke. Ya, jadi semua listeners di sini, tips yang paling simple dan paling basic itu buka Alkitabnya ya. Jadi beneran buka Alkitabnya, jangan cuma ditutup dan dibiarin, ya itu nggak akan dibaca. Jadi kita harus mulai dari buka, dan kita harus benar-benar committed untuk actually read the Bible itself. Dan sometimes mungkin even myself ya, just personally, mungkin struggle-nya itu setelah baca terus-terusan kayak udah mulai kayak setiap hari yang udah mulai masuk ke dalam habit itu, jadi ngerasanya lumayan kayak habit gitu. Dan sometimes at some point of time kita tuh losing that desire. Jadi instead of kita kayak udah mulai dragging our feet to read the Bible, ada gak sih kau kayak how can we have that desire gitu loh? I want to read the Bible, kayak I want to know God, but sometimes the desire is just not there. Mungkin kayak temptationsnya lebih besar, kayak misalnya jam 9, jam 10 malam, aduh tapi ada ini nih, ada misalnya pertandingan bola nih, aduh terus jam 10, aduh ini waktunya gue nonton Korean drama, waktunya gue nonton YouTube gitu kan. Sometimes the temptation is big and our desire, especially daging ini kan lemah ya, kalau mau pakai alasan daging lemah itu. Jadi tendensinya lebih ke sana gitu loh. Ya, makanya to start with, jangan schedule the time waktu drama Korea kamu ada gitu loh. Lagian sekarang kan Netflix, gue kira zaman sekarang drama Korea mah tinggal nonton binging, atau itu masalahnya. Maybe because of people binging the drama and they gitu ya. neglect all the responsibilities. Ya, mungkin sebelum aku jawab itu, aku tambahin lagi satu tips yang aku juga lupa jawab tadi, karena kamu kan bilang baca Alkitab mulai dari Genesis daunting, dan aku ngerti apa. To start with, kita bukan orang Israel, kita bukan orang apa, jadi dan timelinenya jauh. Tapi untuk kita orang Kristen yang zaman sekarang kan, kita yang paling penting itu ceritanya Yesus. Dan kalau setelah kita membaca semua Alkitab dari awal sampai akhir, I know that the simplest probably to start with is also the gospel. Jadi maybe you can, biasanya at least kalau kalian mau mulai, you start from the gospel itself gitu. Tapi jangan cuma di gospel, karena the Bible's much richer than that gitu. Setelah kamu baca yang Tuhan Yesus, itu kan kayak kamu baca novel gitu. Tapi kan ada prolognya gitu. Karena banyak profesi dari Tuhan Yesus apa segala macam. The prologue itself will be very interesting kalau kamu tahu ini gitu. Oke. Kalau soal desire ya obviously I'm also human, jadi so I know what you mean gitu. Emang desire itu kadang-kadang dipaksa, dan I want to assume ini aku assume ya, kita ini semua di sini sungguh-sungguh mau bener-bener kayak wanna keep our desires in check gitu ya. In the end, I come back to only basically two things. Number one, you pray, karena Tuhan itu mendengarkan. Kalau aku biasanya kalau memang udah lagi benar-benar susah, nggak ada desire, tapi aku ya serahkanlah sama Tuhan gitu kan. Dia juga yang selamatkan aku dari awal gitu. When I had no desire to be saved, He saved me. So to begin with, kayak
Kalau misalnya ya aku jujur aja ya Tuhan, ini I know I'm lacking in this. I want to have the desire. I want to gitu. At the same time ya kadang-kadang again kalau bisa schedule-nya in your own time yang bisa kamu tutup pintu, yang kamu bisa uh, deal with yourself. Kalau perlu HP di luar, taruh HP di luar gitu. Karena biasanya again kalau kamu schedule waktu 1 jam, the hardest thing is the first 10 minutes. Oke. Okay? Jadi again, the hardest thing is to start. Kalau buatku tuh biasanya that's always that. Kalau misalnya udah kebablasan sama drama Korea atau kalau ya drama Korea, in my case it's more like it's more soccer lah ya. Nonton bola, waduh ada ini. Ya gitu kalau to start with kalau ada schedule-nya bola ya kalau bisa di schedule di waktunya lain. Tapi kalau nggak pun ya kalau bisa pada saat waktunya itu still go there. Maybe take the first 5-10 minutes to pray, to ask for the desire, and then just start again, buka gitu. I really have no other tips than that karena aku cuma bisa buka, and then you read, and you just keep on reading until that desire is back. You just have to at some point pray to God and just let Him do His thing. Oke, benar-benar sih. Aku juga I know that kita semua ya sebagai perjalanan kita dalam iman sebagai orang Kristen pasti ada satu poin kita tuh juga desire itu just not there for some reason gitu loh. Of course personal circumstances, tapi yang kita bisa lakuin is ask God and Holy Spirit to restore that desire gitu. It's the only natural thing for us untuk bisa balik lagi, yaitu dengan dorongan dari Roh Kudus. Oh, untuk tadi para listeners, advice dari Coben yang nyaranin untuk mulai dari Gospels. Hopefully everyone know what gospel is, tapi in case mungkin kalian juga apa nih gospel? Gospel kan bukannya seluruh Alkitab itu gospel. Nah, tapi specifically Coben itu ngomongin tentang book from Matthew to John, dari Matius sampai Yohanes. Jadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, empat-empatnya ini tuh berbicara tentang kisah Tuhan Yesus dari beberapa point of view yang berbeda dan dari beberapa orang yang berbeda juga penulisnya. So kalian bisa dapetin banyak point of view dan di situ juga banyak yang maksudnya dasar-dasar kekristenan di situ semua. Apalagi kalau mau lihat contoh Tuhan Yesus ya kejadian kehidupannya ya dari situ. Baru mungkin kalau aku sebagai personal ini juga bisa kasih advice buat kalian. Setelah itu kalian boleh mulai baca dari kayak kisah para rasul, terus mungkin baca surat-suratnya Paulus. Actually the journey of Paul, dari how dia dari Saulus terus akhirnya bertobat jadi Paulus, lalu dia akhirnya benar-benar radically diubahkan dari yang seorang membunuh orang Kristen jadi istilahnya dari dia menawan orang, dia akhirnya ditawan oleh roh. Kalau kita mau pakai bahasanya Paulus, jadi tawanan roh untuk tawanan orang yang benar-benar menginjil dan membela kebenaran, bahkan sampai mati dia karena dia actually di execute sama waktu itu ada I think Romans Empire, dan dia actually apa yang dilakukan itu forbidden at that time gitu loh. Dan it's gonna be encouraging us to, the gospel is so beautiful that it can radically change a person gitu loh into somebody who they weren't before until ya benar-benar berubah. Nah, aku mau tanya lagi nih satu lagi, mungkin ini personal short. Coben sendiri sekarang gimana, how did you actually now sustain your habit, or jadi starting from habit until you actually can be reading it or diligently or even studying it diligently? Do you have, selain yang tadi udah dibagiin, ada nggak another practical tips maybe? Kalau yang bagian ini, because you're talking about personal, then it's obviously a little bit of personal testimony. Tapi aku sendiri juga ya, jadi yang aku pakai itu juga a bit personal. Jadi on top of that tips, itu I have to go back to my initial experience of how I actually got to read the Bible as a whole, kayak dari awal sampai habis maksudnya, dan akhirnya dari situ baru benar-benar jadi serius mengikut Tuhan.
itu journey-ku tuh sebenarnya dimulai waktu let's just say for time sake dari tahun 2008 kalau nggak salah ya, around there lah, pokoknya 2008 aku udah ke gereja sering, aku udah betani dari tahun 99 gitu, jadi aku ke gereja udah tiap minggu, and that's fine. Tapi ada satu minggu di mana benar-benar kayak something struck me di khotbah itu, something struck me, aku inget banget si khotbahnya, Koden yang ngomong, tapi aku nggak puas sama jawabannya. Okay, let's just say di khotbah itu Koden posed the question and he provide the answer, but I wasn't satisfied. Jadi aku mau nggak mau aku mesti coba buka Alkitab sendiri, cari sendiri, research sendiri, dan aku ingat sekali waktu saat itu tuh ada kayak a period of time for about a year gitu, dan gimana rasanya kayak ada benar-benar desire itu untuk baca Alkitab itu benar-benar so strong, sampai itu waktu sampai so strong to the point yang kalau aku pergi kerja ke kantor itu kadang-kadang di tengah-tengah kantor itu kayak I can't wait to go home and then read my Bible. Tapi ada waktu itu, dan waktu itu aku dapat banyak sekali dari Tuhan, dan aku percaya sampai sekarang itu maksudnya itu pekerjaan Roh Kudus gitu ya, itu mulai ngomong itu. Nah sampai sekarang itu aku ingat that feeling. Jadi even when I feel like drying, kayak maksudnya kayak aduh ini kok mulai nggak ada desire untuk baca, tapi aku ingat I remembered how good it felt to have that desire to read, untuk bisa menyiapkan waktu untuk benar-benar membuka, untuk benar-benar mencari, dan biasanya itu akhirnya mendapat gitu. Nggak selalu dalam 5 menit, kadang-kadang berapa hari, tapi biasanya pasti dikasih tahu pada akhirnya itu banyak yang dibukakan lah gitu. Dan maksudnya kita on top of that itu aku tuh selalu diingatkan lagi gitu, maksudnya kenapa kita membaca buku ini bukannya ya memang disuruh Tuhan, oke? In the bigger scheme of things itu memang ada Tuhan suruh untuk kita baca Alkitab, tapi even on a personal level itu mestinya kita sendiri punya kesadaran bahwa kita tuh baca Alkitab tuh karena kita perlu gitu loh. When you want to know God, the best source of it is the Bible gitu loh. Dan maksudnya Mazmur 119 ya 105 yang kita udah sering dengar itu, your words are lamp unto our feet. Kalau kita benar-benar ingat gitu, even when it's dry, we still need to. Sama kayak kadang-kadang kita malas ke kantor, tapi kita masih pergi ke kantor. Kenapa? Karena kita perlu, kalau nggak kan nggak ada duit, nggak bisa makan. We need to have that kind of probably urgency and awareness gitu. Kalau we do need to read the Bible, just like we need bread to live. Okay. It's very important to understand that juga sih, bahwa our spirit, maksudnya spiritual life itu juga harus di nurture dengan cara ya the only food for our spirit is actually the word of God gitu. Nothing can satisfy us apart from the word of God itself. That's really great. Okay, thank you. Ya gini ya, aku add dikit aja soal itu, karena mungkin beberapa dari kita dan aku juga dulu sempat ada masa itu, kalau rasanya kayak kan sekarang kan kita punya toko buku Kristen Kurong namanya, dan on top of the Bible itu kan ada banyak buku-buku lain dari semua pastor-pastor yang ternama, yang populer, yang udah jago, udah sering ngomong gitu. Tapi kalau yang on a personal level, maksudnya that helps a lot. It has built on my spiritual life so much. Tapi in terms of something that nourishes my soul, I have to still say gitu, nothing beats reading the Bible for yourself. Kayak benar-benar yang buku-buku yang lain itu benar-benar suplemen, vitamin gitu loh. Tapi the main meal itu harus Alkitab gitu. Yes. Jadi jangan cuman kenceng baca buku rohani, tapi harus Alkitabnya dulu, baru disuplementasi dengan buku-buku rohani, supaya kalaupun ada discrepancies, kita tahu gitu kebenarannya dari firman Tuhan dulu sebelum akhirnya kita baca buku-buku tersebut. Nah, speaking of which, mungkin ini pertanyaan yang berikutnya lumayan actually nyambung. Mungkin suka ada dengar ya beberapa pendeta mungkin ngomong, Tuhan berbicara kepada saya melalui ayat ini, saudara. Terus Tuhan berbicara kepada saya
sangat ini, wah saudara harus seperti ini, kayak let's pull an example gitu loh. I recently hear kayak dari Efesus 6 gitu ayat 1 sampai 3 tentang menghormati orang tua. Lalu dia ngomong kayak Tuhan berbicara kepada saya, kalau saudara menghormati orang tua, hidup saudara akan maksudnya akan panjang umur. Lalu something like that is being prescribed gitu. Tapi on the other hand, mungkin some people yang mungkin bahkan juga ada listeners yang actually udah read, tapi aku tuh mungkin nggak dapat revelation seperti itu gitu. I didn't get anything. Dan pertanyaannya adalah, bisa nggak sih kayak kita just randomly open the Bible and berharap bahwa tiba-tiba kayak cerita yang ada testimoni juga yang keren, kayak tiba-tiba buka Alkitab, seperti ayatnya tuh keluar dari Alkitab untuk actually ngomong sama kita personally gitu loh. Can we expect that experience to happen all the time? Okay. To start with, that's a very layered question. Tapi gini, kalau tadi kan aku sempat ngomong alasan-alasan kita membaca Alkitab gitu, dan maksudnya alasannya itu supaya kita kesannya setelah kamu ngomong gitu, alasan-alasanku kesannya rohani banget untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk kehidupan sehari-hari supaya kita mengenal perintah Tuhan segala macam. Tapi memang ya of course harus diakui, dan aku juga kadang-kadang juga pakai, kita kadang-kadang itu bukan satu-satunya alasan kita buka Alkitab, ya kan? Kadang-kadang ada yang karena at the moment we have an urgent need that we're just hoping the Bible can help. Kadang-kadang for some people it's like a Hail Mary pass. I don't know if you know the term. It's a very American term. Tapi basically kayak, aku udah masalah, aku mumet, nggak tahu mau kemana lagi. Then my last resort, ya cobalah buka Alkitab, maybe there'll be an answer in there somewhere. Dan I'm not going to condemn that, karena my personal opinion is that kita juga harus allow Roh Kudus untuk bisa berbicara kepada kita melalui apapun. Dan maksudnya aku bilang, ya kalau misalnya kadang-kadang karena aku nggak mau ngelimit kalau Roh Kudus itu bisa menguatkan hati kita atau bisa membantu kita dengan memberikan solusi dengan satu ayat gitu loh dari ayat Alkitab. I'm not going to dispute that. Cuma kalau dari yang aku lihat, kebanyakan itu orang-orang yang ngomongnya itu, aku buka ayat ini dan aku diberikan revelation ini, biasanya tuh nature-nya nomor satu, jawabannya itu personal. Jadi maksudnya itu bukan tipe-tipe jawaban yang secara keseluruhan itu doktrinal gitu. Ya, ngerti nggak? Maksudnya jadi kayak it might help them at that particular time for that particular moment. Tapi itu kalau orang lain baca hal itu pada saat yang hari berbeda dan situasi yang berbeda, mungkin situasi yang sama, bahkan belum tentu itu solusi yang sama gitu loh. Belum tentu they should get the same thing. Jadi dari situ aku biasanya bilang, dan nomor 2, ya I roll into the second point, bahwa biasanya yang tipe-tipe random itu, kalaupun ayat itu menjawab doa mereka atau kesulitan mereka, itu biasanya sesuatu yang bersifat short term. Jadi itu bukan tipe-tipe yang harus karena ini terjadi seperti ini dengan ayat ini pada saat ini, nanti kalau terjadi lagi yang seperti ini sama lagi gitu loh. Oke, kalau aku mau kasih contoh gitu ya, kan waktu Yosua pertama kali masuk ke tanah Kanaan, kan dia perangnya lawan Jericho. Nah, I'm assuming semua orang yang denger ini at least tahu lah ya kalau gimana cara orang Israel menaklukkan Jericho. Kurang lebih ya dikelilingi, terus temboknya runtuh, terus diserang gitu. Kalau misalnya memang itu kan berhasil banget kan. Nah, tapi kenapa cuma Jericho yang digituin gitu loh? Kalau itu berhasil gitu kan, maksudnya my point is to tackle different things and different solutions. It might be a different
God might provide a different solution and different kind of things gitu maksudnya. Tapi itu bukan tipe yang something yang kita bisa ambil untuk selalu di tempat kita gitu. Bukan berarti karena kita kelilingin sekali, oh Tuhan suruh kita kelilingin rumah sekali, terus kita dapat rumah itu, ntar besok kamu kelilingin 100 rumah, semua 100 dapat gitu kan. It's not gonna be like that. Gitu. Jadi, to me, probably, kalau untuk menjawab pertanyaan dengan lebih jelas, for me, can you randomly open the Bible and get an answer or something out of it? If you prayed about it, and if the Holy Spirit willing, I don't see why not. But kalau yang kita cari pada saat kita buka Alkitab itu adalah pengetahuan mengenai karakter Allah atau kehendak Allah atau mengenai sesuatu yang secara lebih menyeluruh gitu loh ya, more the big picture, I don't think you can. Itu bukan tipe yang you can grab kayak satu ayat aja gitu. Oke, jadi kita di sini juga udah mulai mungkin membawa konteks dan masalah deskripsi dan preskripsi. Kalau mungkin I don't know, couple episodes ago kita udah pernah ngomong kayak tentang preskripsi dan deskripsi, atau kalaupun belum pernah, preskripsi dan deskripsi itu kayak istilahnya dalam Alkitab kan ada beberapa cerita yang deskripsikan sesuatu. Seperti yang tadi Koben udah sempat sentuh, Joshua untuk memimpin dan meruntuhkan tembok Yeriko. Itu kan sebuah deskripsi bahwa tembok Yeriko runtuh setelah mereka berputar-putar di situ dan akhirnya runtuh. Tapi sometimes juga ada beberapa yang membawa itu menjadi sebuah preskripsi dan dijadikan seperti, mari saudara kita hancurkan tembok Yeriko yang ada dalam kehidupan kita gitu. Itu jadi mungkin secara konteks jadi kemana-mana gitu dan akhirnya tidak tepat. Tujuan membaca Alkitabnya jadi tidak tepat, atau bahkan tujuan kita mau mengerti Alkitabnya jadi kurang tepat begitu ya. Oke, jadi sangat penting kita mau baca Alkitab, kita tuh benar-benar punya intention untuk mengenal Allah ya, mengenal Tuhan, instead of kita cuman hoping bahwa ya hopefully lah kalau lagi kepepet ini Alkitab bisa memberikan kita something gitu. Oke, good to know kok, thank you. And sekarang masuk ke dalam benar-benar main topic yang kita tadi udah sempat singgung di awal, judulnya kenapa banyak Bible translation. Nah di situ kan banyak banget translation, dan sebenarnya kalau kita boleh tahu yang mana sih yang sebenarnya paling mendekati aslinya, well ini pertanyaan yang sebenarnya menurutku juga cukup sulit untuk bisa dijawab dalam waktu 20 menit atau bahkan 30 menit, karena ini pertanyaan yang bisa mungkin kalau dijabarkan berjam-jam atau bahkan berhari-hari, karena kalau untuk mengetahui satu translation dan lainnya itu aja udah harus baca the whole Bible, dan kita udah mulai compare semua Bible. Jadi kita mungkin yang lebih sering itu lebih ke arah Inggris dan Indonesia deh. Translation Inggris dan Indo kan kadang-kadang dari Inggrisnya bahasanya apa, tapi bahasa Indonesianya tuh mungkin kurang sesuai atau bahkan kurang tepat gitu ya. Kayak tadi aku sempat ngomongin ini sama Koben di Kejadian 28. Kalau misalnya kita baca di Genesis 28 verse 13, there above it stood the Lord, and he said, I am the Lord, the God of your father Abraham and the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Nah, before kita continue, di konteks ini adalah cerita ketika Yakub lagi dikejar sama Esau, dia lagi kabur dan dia actually masuk ke satu tempat yang namanya Betel, dan dia itu secara penafsiran kalau kita mau artiin lebih jauh, mungkin dia tuh sebenarnya bukan sengaja pergi ke sana, tapi lebih ke arah nggak sengaja, dan akhirnya dia stop karena udah malam. Tapi juga dia nggak tahu bahwa itu tuh sebenarnya tempat kudus gitu loh. Nah di ayat 13 ini specifically berbicara tentang tangga, di mana dia dapat vision bahwa ada tangga dan di atasnya itu ada malaikat naik turun gitu loh. Nah kalau di dalam bahasa Indonesianya, kan di dalam bahasa Inggris tuh there above it. There above it tuh berarti di atas tangga tersebut tuh.
Tapi sedangkan di dalam bahasa Indonesianya itu Tuhan berdiri di sampingnya Yakub ya. Kalau misalnya itu kan kayak wah itu udah di sampingnya Yakub dan di atas tangga itu udah sangat berbeda, dan ini tuh jadi membuat perbedaan penafsiran gitu loh. Dan hopefully nggak ada yang benar-benar sampai fatal sifatnya atau menjadi kita punya salah artian yang sangat jauh mungkin. Nah, gimana kita bisa benar-benar mengerti atau tahu bahwa translation ini tuh actually tepat atau enggak. Dan mungkin Koben sendiri bisa, kalau bisa kasih saran, ini pertanyaan mungkin banyak layer, kita mungkin breakdown satu-satu. Translation apa yang paling bisa direkomendasiin dan untuk di-compare aja sama bahasa Indonesia? Karena kalau misalnya kita baca bahasa Indonesia kadang-kadang juga ada satu kosakata yang mungkin juga mungkin itu sifatnya terlalu simplistik untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya kompleks. Oke, kalau aku sendiri ya, personally ya, to start with memang Mike, kamu kan mulai dengan pertanyaan kenapa banyak translation di of the Bible. I wanna say that's only an English problem. karena yang banyak translation memang cuma Inggris gitu loh. Kalau yang lain other countries biasanya mainly satu. Yang Indonesia juga setahu aku cuma ada satu. Aku nggak hitung Jawa kalau ada. Ada nggak sih, Mike? Ada. Ada kan? Ada. Bahasa banyak translation menuju bahasa daerah tuh sebenarnya ada. Ya, oke. Tapi yang bahasa Indonesia kan memang cuma satu ya. Itu nanti lah ya, aku jawab itu nanti. Karena obviously banyak a lot of Christianity dari setelah zaman Roma itu kan pernah sempat centered di Western area, and then missionary dari Western itu yang pergi ke seluruh tempat di dunia. Dan that's why translationnya memang paling banyak dari Western itu, oke? Tapi kalau I think we'll start with translation mana yang menurutku cocok paling bagus untuk di compare sama Indonesia. Oke. Aku mau ngomong nomor satu. Mungkin kita pikir dulu ya. Basically biasanya sekarang ini biasanya translation Bible translation itu dibagi jadi 3 kategori. Tergantung dari cara mereka translate. Oke. Ada yang satu itu yang word by word. Oke, kalau ini jadi basically dari their original language, which is the Greek atau Aramaic and Hebrew. Kita mesti ingat sendiri kalau Alkitab itu sendiri sebenarnya ditulis dengan 3 bahasa yang berbeda. Satu itu Ancient Hebrew, yang satu lagi Aramaic. Aramaic is the Ancient Hebrew. The Hebrew yang sekarang nyaman sehari-hari, actually forgot which ones. Dan satu lagi Greek, itu yang New Testament kebanyakan ditulis di dalam Greek because that's the language they were in. Dan word by word translation itu basically they translated it as much as possible to the direct meaning of the word. Ya. Jadi kalau mau yang paling akurat secara word by word, ya obviously this word by word translation, karena mereka translate itu by word. Jadi kalau kata ini artinya ini, ya berarti ini ditulisnya gitu. Salah satu contohnya itu yang paling terkenal itu ya King James Version. Ya. Itu yang paling terkenal secara word by word. I think ESV is also that. Terus ada yang satu lagi the other category of that itu kayak by shared knowledge atau some knowledge. Itu basically they're trying to get the meaning of the word. Okay, jadi they're trying to put it in a way that's easily digestible, in a way, in a sentence that's yang sesuai secara culture gitu. Yang ini NIV masuk ke dalam deskripsi yang ini. Terus ada lagi yang go even further than that, yang benar-benar kayak mau menjelaskan the whole situation and trying to make it even more accessible. Itu the message yang kayak itu udah benar-benar jadi kayak full on interpretation in there gitu kan. Kalau bacanya itu jadi kayak begitu. Nah, obvious ya, jadi seperti yang aku bilang, kalau kalian memang if you have to kayak mau benar-benar mau cari satu translation yang paling akurat sesuai dengan original message, dan biasanya orang pakai yang word by word.
On a more personal level, aku sendiri sih mainly pakainya tetap NIV ya, the New International Version. Jadi aku nggak tahu if I can recommend others, karena menurutku ya obviously all these translations itu sudah dicek dan recheck dan actually revised juga gitu ya. Maksudnya jadi as bad as they are, they're not going to be full on ya sesat gitu loh. Yes. Oke, mungkin aku mau buat, mungkin kalau yang di Spotify agak susah ya. Tapi I'll try untuk yang mau nonton di YouTube. Nanti kalian kalau misalnya lagi di Spotify ketemu section ini, ingat-ingat menit keberapa. Lalu kalian try to open di YouTube, karena kita juga ada di YouTube. Aku mau try to share screen dan recommendation untuk actually gimana sih caranya kalian bisa, kalau misalnya mau study Bible dan ada kata-kata yang mungkin membingungkan nih, bahasa Indonesianya sama Inggrisnya tuh masih cukup bingung, kita bisa buka leksikon. Kalau misalnya kalian nggak tahu leksikon itu apa, leksikon itu actually untuk mentranslate Bible dari bahasa aslinya. Nah, kalau yang buat yang di YouTube udah lihat, saya lagi buka satu tab, itu biblehub.com, dan di sini ada beberapa tab, mungkin masih bingung. Nah, di sini sebenarnya ada langsung tulisan leksikonnya, tapi ada versi yang biasa saya juga suka pakai dan suka direkomend oleh Pastor Daniel, itu Strong's. Kalau kalian klik Strong's, dia bakal membuka leksikonan, dan kita langsung mulai dari Genesis 1 dan 1 nih. Nah, untuk gimana sih cara kita tahu, cari misalnya kata itu sebenarnya apa, dari bahasa aslinya apa. Nah, kita coba cari ayat yang mungkin cukup populer. Dari mungkin Matthew 6 deh. Itu kan something yang kayak berbicara tentang kekhawatiran. Kita cari di Matthew 6, lalu kita bisa scroll ke ayat Matius 6 ayat 33 deh. Matius 6 ayat 33. Nah, distinct. Kan kadang-kadang kita suka bertanya, apa nih maksudnya distinct? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, kita bingung, distinct itu sebenarnya apa sih maksudnya? Apakah itu yang biasa suka diberitahu, apakah itu prosperity, apakah itu apapun yang mungkin diambil out of context. Nah, kalau kita bisa lihat, ini langsung keluar nomornya itu actually reference kepada nomor di Strong's lexiconnya. Jadi kalau ada nomor ini, kalian bisa type in, mungkin ntar di leksikon nomor 3778. Nah, distinct itu artinya apa nih? Nah, dia ada di sini, refers to a subject that immediately preceding. Sebenarnya berarti dia tuh distinct itu refer ke ayat yang sebelumnya gitu. Apa yang dicari oleh orang-orang dunia, pagans, yaitu kebutuhan ya. Kalau misalnya kita lihat di Matius 6 secara konteks itu tentang kekhawatiran, ya jangan khawatir akan apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu makan, karena Tuhan tahu itu kebutuhan kamu. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, segalanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu refer kepada kebutuhan kita. Jadi bukan distinct yang di luar dari konteks itu sendiri. Nah, untuk gampangnya seperti demikian. Nah, hopefully kalau misalnya belum mengerti, benar-benar mengerti, kalian bisa kontak kita di Instagram Cultivate Podcast untuk mungkin ada penjelasan lebih lanjut. Nah, kita bakal lanjutin lagi, balik ke topik. Oke kok. Jadi ya kita tahu sometimes the complexity. Berarti it's a good to know kalau misalnya yang banyak translation tuh sebenarnya cuma bahasa Inggris, dan bahasa lain tuh actually pretty much one interpretation. Nah, dan kita juga udah dikasih tahu tadi yang paling sebenarnya word to word itu King James Version. Tapi kalau yang mungkin lebih simple ada NIV dan ESV ya, untuk bisa dibaca lebih mudah dipahami lah bahasa Inggrisnya. Dan as we know as well, bahasa Indo juga cuma ada satu, so we don't have any choice. Dan
dalam journey ini membaca Alkitab itu bisa jadi sebuah study yang lumayan menyeluruh juga gitu. Jadi dari satu ayat mungkin kita bisa breakdown kata-katanya, mungkin kita bisa cari konteksnya, kita baca dari depan sampai belakangnya, dari beberapa translation, dan hopefully karena tadi udah sempat didemonstrasiin juga, kalau kita bisa cari dari kata Greeknya itu lebih baik karena itu sebenarnya ada original word, the original source gitu. Tapi kalau boleh sih Mike, I think aku juga sebenarnya mau sentuh sedikit soal itu tentang translation gitu, karena yang penting, salah satu yang penting dan kayaknya mungkin bakal menjurus ke itu, biasanya pertanyaan yang sering ditanya kalau misalnya translationnya itu banyak translation, is it still trustworthy gitu kan. Aku mau touch on ini karena aku menurutku penting untuk kita tuh mengerti dari awal itu alasan kenapa Alkitab itu ditranslate in the first place. Ya, secara general reason, I will say nggak semua Alkitab itu ditranslate dengan noble pursuit. Ya, maksudnya mereka nggak semua translate the Bible just because gitu kan. Pasti mereka semua ada alasan. Nah, beberapa itu memang buat personal gain. Jadi maksudnya memang kita sendiri tahu lah ya, kalau kita ngerti sedikit aja soal history of the church itu, kita juga pasti tahu kalau agama Kristen itu salah satu termasuk dipakai sebagai political tools, sebagai tools of war gitu loh di zaman dulu itu untuk ngambil power gitu ya. Jadi salah satunya ya actually King James Version itu kan ya seperti ditulis di versinya, it's version commissioned by King James, dan alasan King James mau itu ya mainly karena pada saat King James-nya berkuasa itu Kristen itu udah banyak denominasinya. Ini just after the type of Martin Luther gitu ya. Jadi there is Bible udah accessible to everyone, tapi udah banyak denominasi yang lain. Ada Anglican, which is the religion of the previous king. Terus ntar ada tapi mereka tuh masih berantem sama Puritan, sama Presbyterian, sama semuanya. Di King James basically bilang, okay, let's revise the Bible and find some middle ground. Pakai yang Alkitab ini, satukan semuanya gitu. Nah, tujuannya King James itu begitu. But I'm not saying that karena begini berarti King James Version is bad. Enggak, karena yang put them together are still the scholars and the religious scholars, the people who are actually invested in that ya, bukan King James sendiri gitu. Jadi in this case itu lebih seperti Tuhan pakai King James to actually make that Bible, but it's still up to now itu masih dianggap termasuk salah satu yang bagus lah gitu ya. Selain dari itu, this is not technically a Bible, but people call it a Bible. Itu Thomas Jefferson itu sempat copy paste some stuff that he likes about the Bible, of the philosophy of Jesus as the man, terus dia bikin sendiri, dia bikin sendiri kalau nggak salah namanya kayak Philosophies of Jesus, Life and Philosophies of Jesus Christ gitu. Nah itu jadi mereka itu obviously their own personal gain lah ya. Itu Jefferson basically admire the person of Jesus tapi not acknowledging him as God kayak gitu. Terus ada lagi, tuh nggak tahu Mike, kamu pernah dengar nggak yang namanya New World Translation Bible? New World nggak pernah, tapi New Living Translation pernah. New World kayaknya nggak pernah deh. Nggak, kalau nggak tahu kamu ya it's probably not so weird. That's the Bible that's used. That's the version of the Bible that is used by Jehovah's Witness. You need to know juga obviously kalau Jehovah's Witness is not, we do not consider Jehovah's Witness as part of the Christian denomination, karena mereka sendiri tahu kalau faith mereka itu melenceng dari apa yang kita katakan. So they make their own Bible. They put the thing. Dan maksudnya you know these things gitu. Maksudnya yang dari mereka tulis di artikel itu, maksudnya cara mereka translate-nya itu sendiri inkonsisten gitu loh, dari buku ke buku gitu. Maksudnya mereka caranya beda. So they, instead of trying to translate it and then build their faith, they build the scripture to fit their faith gitu loh. Dan
Dan dari sini mungkin kalian udah mulai find the common ground between these translations yang benar-benar parah gitu. Itu karena mereka ya yang tipe-tipe translation yang benar-benar ambil sembarangan, taruh sembarangan, itu ya tipe-tipe yang jadinya benar-benar sesat begini kan. But that's if you want to be cynical gitu. Tapi kalau kita kembali lagi ke zaman kalau kita kembali lagi ke tujuan utama dan tujuan awal, kenapa Alkitab itu banyak ditranslate? Ya, mesti ditranslate dan mau ditranslate ke banyak semua orang. Ya tujuannya sebenarnya simpel aja. Kenapa? Supaya semua orang bisa baca. Jadi kenapa banyak translation? Ya karena banyak orang mau baca. Banyak orang mau dikasih baca gitu. Kita harus ingat gitu, sebelum zaman King James itu, yang punya Alkitab dulu waktu zaman Roman Catholic itu yang belum ada yang punya Alkitab, orang-orang awam nggak bisa punya Alkitab, itu nggak boleh. Jadi kalau mau bisa baca Alkitab, pertama mesti masuk Roman Catholic, nomor 2 mesti belajar bahasa Greek karena Latin, karena ditranslate cuma di dalam bahasa Latin. Sampai datang orang namanya William Tyndale baru yang bilang this is not right. The Bible has to be accessible to everyone, to the common man, so they say gitu ya. Jadi semua orang bisa dapat. Makanya dia sampai translate dan itu ditentang sama authority itu sampai he lost his life 10 years after that gitu. Kalian pernah dengar nggak William Carey? Sekilas pernah dengar tapi not specific. Ya, oke. I mentioned that karena di Melbourne ini ada sekolah yang literally put the namesake of William Carey as their school name, namanya Carey Baptist Grammar School. Tapi William Carey itu basically missionary di India yang basically translate Alkitab ke 6 different Indian languages. Jadi alasannya kenapa? Ya cuma satu, supaya orang-orang yang dia missionary itu bisa baca gitu. So coming back to that, even New King James Version yang karena ini ada personal slip dari somebody wants to ask, apa bedanya New King James Version sama King James Version? Essentially New King James Version itu dibikin karena kalau kalian udah pernah baca King James Version, bahasanya itu kan masih bahasa Old English ye old times gitu. Yes. Jadi alasan kenapa New King James Version dibikin, the reason simple, to try to modernize it so that everyday people can read it normally gitu. So to speak, essentially it's to eliminate any language barriers gitu. Terus at this point tuh aku merasa tuh kita tuh sebenarnya mesti feel very grateful kalau kita punya Alkitab yang mau dibaca. Okay lah, we get a little bit confused. We got so many translations. Maybe it is prone for misinterpretation or prone for mistranslation. Tapi jangan lupa, ada orang yang harus susah payah translate. It's generally at least 5-6 years work gitu. Untuk bisa membawa these words of God itu into our shores gitu. To everybody gitu. There was a time when we couldn't read the Bible gitu. Jadi I think the gain far outweighs the risk gitu ya. Okay. Thank you Koben. Thank you for explaining a lot. Kita juga banyak belajar tentang hal yang baru, especially tentang Bible translation dalam King James, yang mungkin tujuannya itu untuk mungkin mempersatukan ya denomination yang waktu itu udah terpecah belah, banyak denomination. Well, untuk close this podcast, kita mau minta Koben untuk actually kayak give encouragement deh kok untuk listeners yang ada di sini. Gimana sih? Tadi kan mungkin di awal udah, mungkin kita recap lagi aja ya. Encouragementnya untuk kita yang benar-benar mau pursuing God nih di dalam firman Tuhan, melalui proses kita di dalam sanctification juga setiap hari. Gimana sih benar-benar disiplin, especially kalau kita jatuh ya. Disiplin kan tadi mungkin di depan udah ya, untuk dari buka Alkitab sendiri, try to allocate time. Dan gimana kalau kita udah
quote unquote dalam posisi yang terjatuh dan udah berapa lama nih nggak buka Alkitab? Okay, so to start with, let me just say that it's not weird at all. Okay, aku juga by nature itu sebenarnya bukan tipe orang yang suka baca. Aku tuh kayak istriku suka baca. Itu bisa baca novel, bisa baca yang lain. Aku nggak pernah suka baca sampai aku benar-benar follow Jesus, dan ya mau nggak mau aku harus baca Alkitab, aku baca buku suplemen semua lain itu. As words of encouragement, I think in the end there isn't much more that I can say to you except to keep at it, karena you're not doing this alone. Ya, nomor satu, aku ulang lagi yang aku bilang tadi dari awal. Amsal 2 ayat 6 udah berkata kalau kita baca dan rasanya nggak ngerti, and then we get discouraged. Don't be gitu, karena memang Tuhan sendiri udah bilang, kamu nggak bakal bisa dapat apa-apa kalau aku nggak reveal ke kamu. Okay? So the very start itu kita harus surrender semuanya yang kita bisa dapatkan itu dari Tuhan. Kalau orang pastor, a lot of pastors ini tipe-tipe yang Matt Chandler, John Backward itu semua sering bilang, the Bible has to read us rather than when we read the Bible. Itu maksudnya tuh bukan kita tuh baca Alkitab tuh cuma supaya so we get new revelations atau kita dapat segala macam, enggak, tapi we have to surrender to what the Bible is trying to tell us, and we submit to it. Kadang-kadang tuh yang waktu kita baca itu we do not get what we want to hear, we get what God wants to tell us gitu. And then we either repent or we change or we being molded to be more like Jesus gitu. Sebagai encouragement lah ya mungkin. Jadi kalau aku mau encourage kalian itu, I do not have that much of a practical notion. So all I can encourage you is probably in why you should read gitu ya. And in the end, all I can say is because whether you know it or whether you're aware of it or not, your soul needs it. Tadi dari awal kita ngomong soal translation, dan kan itu selalu ngomongnya bagaimana caranya supaya kita berhati-hati supaya translation doesn't become mistranslation doesn't become misinterpretation. Tapi kalau dari yang aku lihat itu kebanyakan misinterpretation dari mistranslation itu biasanya is very small. Perbedaannya itu kecil-kecil dalam soal ayat. Kalau kita sudah baca Alkitab dari awal sampai habis, itu the big picture shouldn't leave you astray gitu. Biasanya tuh orang-orang tuh banyak tuh masalahnya tuh karena mereka tuh they are so narrow in their reading that they focus on that gitu. Jadi itu yang bermasalah. But if you can read it from the beginning to the end, then there's less room for error. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa baca dari awal sampai akhir dan kita sudah ngerti semuanya, maka kita tuh nggak lebih gampang diombang-ambingkan oleh badai dari segala macam, dari ini dan dari itu, and we probably won't even have to focus too much on translation yang mana ini, ntar masalah kayak gini nanti malah nggak baca apa-apa gitu. Okay, so I think my only encouragement for you is just you're not alone, feel free to ask anyone, dan kita hidup di zaman yang kalau kita nggak ngerti itu udah banyak artikel, banyak suplemen. Kita juga bisa bikin, some people have a Bible study group gitu. When you're real, the Lord will make a way. He's always faithful. Amin. Oke guys, maybe itu tadi pertanyaan terakhir yang menutup podcast kita. Sebelum kita tutup, ini pertanyaan personal sih buat Koben. Thank you so much juga Koben udah menyempatkan memberikan waktu hadir di podcast ini. Pertanyaan yang kita selalu lontarin untuk guest kita Cultivated Podcast. Koko ada favorite song nggak? Kayak Christian song of course. Favorite Christian song? Harus sesuai tema apa enggak ini? Nggak usah, maksudnya just a favorite Christian song. Okay, kalau favorite Christian song, it's hard to pick one. So I'll just pick the one that's most recently that captured me, which is
It's a hymn. It's called Be Thou My Vision. I do like hymns karena menurutku hymn itu kata-katanya itu selalu bermakna, simple but very meaningful. Be Thou My Vision is one of my favorite. Oke. Terus kalau I think Bible verse favorite-nya tadi udah disebutin berkali-kali, Proverbs 2 1-6. Is it correct or do you have any other favorite verse? Let's say my favorite itu Proverbs 2 verse 1-6 is pretty quick. It's pretty up there. Okay. So, I'll just leave that there. Dan last question, kalau untuk supplement buku on top of Bible, what do you recommend or what is the favorite book, Christian book yang Koko bisa recommend on top of Bible, of course? I will say one book that actually changed my life. Like waktu when I was very much just starting, it's a very small book. It's called The Cross-Centered Life by C.J. Mahane. I see. Anyway, thank you so much Koben for being our guest. Dan untuk menutup, kita mau kasih tahu kalau Cultivated Podcast ini available in Spotify and YouTube. And kita juga ada di Instagram. Please follow. And you can support us juga untuk by listening this podcast. And hopefully this podcast can help you, especially yang mungkin struggle dalam membaca Alkitab. So thanks once again, Koben. Dan that's it for today. See you again in the next episode in Cultivated Podcast, equipping generations to become Christ ambassador. Alright, thank you. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.